Oke, mulai hari ini saya mau berbagi kasih karunia dari buku ke-6. Sebenarnya buku ke-5 itu masih banyak sekali yang bisa dibahas, tapi saya sendiri masih belum begitu paham, jadi banyak yang kita lompat. Nah, kita akan lanjut dulu di buku 6, nanti kalau pas kita ada kesempatan kita ulang lagi di buku 5, mungkin bisa lebih dibahas lagi. Buku 6 itu judulnya Imam Besar Kekal yang dijanjikan dengan sumpah. Judul kecilnya itu Silsilah Imam Besar, dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Tentang imam itu jarang sekali dibahas, baik oleh teologi zaman dulu maupun teologi modern. Itu jarang sekali bahas imam besar. Sebenarnya kalau kita mau ingat-ingat ya, sejak Adam jatuh dosa, Tuhan itu memberikan jalan agar manusia dapat kembali kepadanya itu lewat korban persembahan. Jadi walaupun bait sucinya itu berkembang, maksudnya dari pertamanya cuma berupa mesbah keluarga, kemudian pelan-pelan jadi lebih besar, sosok korban persembahan itu selalu ada dan selalu ada orang yang memberikan persembahan. Jadi imam itu selalu diperkenalkan Tuhan dari dulu. Pelan-pelan diperkenalkan karena pada akhirnya Tuhan itu mau memperkenalkan tentang Yesus. Jadi kalau kita bisa membahas tentang imam besar, ini sangat baik sekali ya. Nah, ini judul bukunya, gambar bukunya. Kalau teman-teman ada yang belum punya, boleh hubungin Yayasan Damai Sejahtera Utama, atau boleh kontak saya, nanti saya bisa kasih bukunya. Nah, sesuai dengan tema yang selalu dipakai oleh penulis buku, Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Nah, di bagian awal buku ke-6 ini, secara khusus 3 bab itu bahas tentang ini. Tentang Ulangan 32 ayat 7. Kenapa bisa sampai dibahas tentang ini? Nah, di sini dijelasin dengan lebih detail. Kalau kita lihat nama kitabnya, kan kitab Ulangan itu kan kitab terakhir dari Pentateuch Musa kan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Ulangan. Bahasa Indonesia itu ngambil judulnya namanya Ulangan. Kenapa? Karena memang isinya itu seperti mengulangi, terutama tentang 10 hukum Allah, 10 perintah Allah. Itu di sini diulangi kembali. Jadi Indonesia pakai kata kitabnya Ulangan judulnya. Kalau kita lihat ayat pertama, Ulangan pertama ayat 1, Ulangan 1 ayat 1, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan. Kalimat pertamanya tuh inilah perkataan-perkataan. Kalau bahasa Ibraninya Ele Hadebarim. Ini bahasa Ibraninya, Ele Hadebarim. Kalimat pertama ini yang dipakai jadi judul buku kitab Ulangan. Jadi kalau bahasa aslinya kitab Ulangan itu judulnya Ele Hadebarim. Yang artinya inilah perkataan-perkataan atau inilah firman-firman itu. Jadi kalau ulangan itu menunjuk kepada firman yang diulang, kalau Ele Hadebarim fokusnya itu ada pada perkataan-perkataan firman itu. Berarti firman-nya itu bukan firman yang baru, firman yang sudah ada, itu loh gitu. Firman yang itu. Kalau Inggrisnya dia pakai Deuteronomy. Deuteronomy itu dari kata dua, Deuteronomy itu hukum. Ada 2 hukum, artinya hukum itu diulangi sekali lagi. Jadi hukum yang pertama, terus sama hukum yang kedua. Ini nunjukin hukum yang pertama itu di Gunung Sinai diberikan, hukum yang kedua itu di tempat ini. Makanya
mereka pilih judulnya ini, Deuteronomy. Kalau bahasa Mandarinnya, kalau kitab Mandarin dia tulisnya gini. Kalau teman-teman yang lebih bisa bahasa Mandarin mungkin lebih ngerti nih. Kalau saya nyontek di buku ini artinya itu Sin Myongji artinya itu Sin itu artinya mengulangi atau menerangkan. Kalau Myong itu artinya perintah. Ji itu catat. Jadi ini buku yang dicatat untuk menjelaskan lagi perintah-perintah atau firman Tuhan. Nah, dari judulnya saja, dari 4 judul yang dipakai di bahasa dunia, kita bisa menduga ini kira-kira buku tentang apa sih? Nah, kemudian kita akan lihat sejarah pencatatan kitab ulangan. Nah, sejarah pencatatan kitab ulangan ini dicatat jelas di ulangan 1. Saya bacain ya. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Nah, jadi ini kalau kita lihat sejarah pencatatan kitab ulangan, waktunya kapan? Jelas. Tanggal 1 bulan 11. Tahun ke-40. Lebih spesifik lagi, setelah mereka kalahin Raja Sihon dan Raja Basan. Tempatnya di mana? Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab. Tepat di padang gurun, di Araba Yordan. Jadi di tempatnya itu didetailin. Terus kepada siapa yang pendengarnya siapa? Ditulisnya apa? Diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel. Nah, kalau kita lihat dari struktur perjalanan padang gurun, ketika Musa memimpin mereka eksodus dari Mesir, mereka tiba di perkemahan 11 itu Gunung Sinai, mereka diberikan firman. 10 perintah Allah. Lalu mereka jalan lagi, di perkemahan ke-41, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, nah di seberang sungai Yordan. Nah ini ngomongin kan tadi kan di seluruh orang Israel kan. Seluruh orang Israel itu bukan lagi orang Israel yang dulunya keluar dari Mesir. Teman-teman pasti udah masih ingat kan? Ini adalah orang-orang yang waktu dulu keluar dari Mesir dihitung, itu mereka belum 20 tahun. Atau mereka yang lahir di padang gurun. Jadi ada 2 macam. Ini orang-orang yang dulu waktu sensus pertama mereka belum 20 tahun, sekarang udah dewasa mereka, atau orang-orang yang barunya lahir di padang gurun. Ini, pendengarnya ini. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang bagaimana? Kalau Keluaran 12 ayat 40 catat begini. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi ini adalah orang-orang yang nggak tahu bagaimana sih kehidupan 430 tahun di Mesir. Mereka sama sekali nggak tahu. Mereka juga mungkin nggak mengalami berbagai mukjizat di perjalanan padang gurun. Misalnya, laut merah terbelah, atau air pahit jadi manis. Banyak kan mukjizat di padang gurun, mungkin mereka tuh nggak ngalami. Terus mungkin juga mereka ini belum ada ketika mereka menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai.
Mereka nggak mengalami bagaimana Allah turun ke atas gunung, di mana gunungnya penuh dengan asap, awan menutupi, penuh dengan petir, sampai mereka ketakutan. Mereka nggak mengalami semua ini. Ini adalah generasi yang benar-benar baru. Kalau kita kaitkan dengan kita hari ini, itu sama kayak kita hari ini itu benar-benar nggak tahu cerita di Alkitab zaman dulu itu seperti apa sih, kira-kira begitu. Nah, setelah setelah Musa sampaikan semua ini di perkemahan ke-41, Musa mati. Dia mati tanpa bisa masuk ke Kanaan. Alasannya apa? Alasan dia nggak bisa masuk Kanaan itu ada 4. Pertama, dikatakan di Bilangan 20 ayat 12, karena Musa nggak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Alasan kedua, karena Musa memberontak. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, itu karena Musa berubah setia. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku. Yang keempat, alasannya itu karena Musa teledor dengan kata-katanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Karena hatinya pahit, mulutnya asal bicara, kita pikir, udahlah asal bicara nggak apa-apa. Tapi ternyata asal bicara itu berbahaya sekali. Nah, ini jadi satu alasan kenapa Musa nggak masuk ke Kanaan. Sekarang kita akan lihat setelah Musa bawa Israel nih ya, udah keluar dari Exodus, jalan di padang gurun selama 40 tahun, di saat terakhir Tuhan bilang kamu nggak bisa masuk. Nah, tapi tetap di ayat ini, di tempat inilah Musa tulis kitab Bilangan. Seluruh kitab Bilangan. Nah, kalau kita lihat struktur kitab Ulangan. Dan kalau kita lihat struktur kitab Ulangan, kalau hari ini kita ditugaskan untuk membuat daftar isi lah ya, daftar isi dari kitab Ulangan. Itu isinya seperti ini. Kita bisa bagi Ulangan 1 sampai Ulangan 30. Ulangan 1 sampai Ulangan 30 itu berisi tentang khotbah Musa. Khotbah terakhir Musa. 3 khotbah besar. Yang pertama, peristiwa keluar dari Mesir sampai mereka ada di perbatasan Kanaan. Yang kedua, ini ngomongin tentang Musa sampaikan ulang seluruh hukum Taurat. Yang ketiga, itu ya ada, saya catat ulangan ayat berapa sampai berapanya. Yang ketiga, itu hal-hal yang harus dipersiapkan keturunan Israel. Jadi sebelum mati, Musa kasih 3 khotbah. Cerita tentang Exodus sampai Kanaan, khotbah kedua dia ngomongin soal hukum Taurat, khotbah ketiga dia ngomongin tentang hal-hal yang harus dipersiapkan oleh keturunan Israel. Setelah itu, ulangan 31 tuh catat tentang Yosua, ada tokoh Yosua, muncul Yosua, terus peristiwa bagaimana Musa suruh hukum Taurat yang tadi itu dicatat di sebuah buku khusus, sebuah kitab, terus ada proses kitab itu dibacakan sambil diajarin lagi, sama ada perintah dari Tuhan untuk tulis lagu. Ini ya, teman-teman ingat struktur tulisannya gini. Terus di ulangan 32 itu lagunya ditulis. Nyanyian kesaksian kalau lihat di Alkitab perikopnya namanya nyanyian kesaksian. Terus ayat 33 Musa berikan berkat kepada 12 suku. Sambil di bagian akhirnya Musa panggil
Israel itu Yesyurun. Sambil di Ulangan 33 ayat terakhir nih, Ulangan 33 ayat 29 itu ayat terakhir. Kalau baca seluruh berkatnya, setelah baca berkatnya, Musa bilang, kalian itu Yesyurun. Yesyurun itu artinya ya, Yesyurun itu artinya orang benar atau orang yang berdiri tegak, orang lurus. Kalau Alkitab ini di kemudian hari diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ini diterjemahkan sebagai orang yang dikasihi. Umat yang dipandang benar oleh Allah, umat yang dikasihi Allah. Nah, di ayat terakhir itu dikasih berkat, berbahagialah engkau, hai Israel. Ini berkat. Terus Ulangan 34, ini kematian Musa. Cerita tentang kematian Musa. Nah, bagi kita hari ini ya, terutama bagi saya sih, ketika dulu saya baca kitab Ulangan, itu kan kayak baca aja gitu, baca peristiwa-peristiwa. Tapi ketika dibagi menjadi begini, dijelaskan seperti ini, itu saya bisa mengerti, jadi mengerti struktur pencatatan. Oh, jadi isi kitab Ulangan itu begini ya, dibagi seperti ini. Dan kalau teman-teman hari ini ngikutin ini, itu artinya itu udah hebat sekali loh. Jarang sekali ada orang ngerti ini. Jarang sekali ada orang ngerti, ayat 1-30 tuh ngomongin apa? Ngomongin tentang 3 khotbah Musa, kemudian tentang munculnya Yosua, ada pencatatan hukum Taurat pada kitab, sama perintah untuk ngajarin ke generasi masa depan, ada berkat 12 suku, tentang kematian Musa. Nah, ini kita ngerti ini ya. Ini artinya pengetahuan kita terhadap kitab Ulangan itu lebih dalam lagi. Kayak kalau kita lihat lukisan, itu batasan-batasan luarnya jelas. Oh, ini peristiwa ngomongin dari sini sampai sini. Jadi ngerti daftar isinya itu udah hebat sekali, udah berkat sekali. Nah, tapi itu bagi kita ya hari ini ya. Tapi bagi umat Israel di zaman itu, bagi mereka yang benar-benar hidup di masa itu, maksud saya generasi kedua di padang gurun yang lagi menerima kitab Ulangan ini adalah kitab yang seperti apa? Ini kitab yang memberikan mereka pengertian lebih dalam lagi, lebih rahasia lagi. Pertama-tama, kitab Ulangan ini bagi mereka adalah suatu kitab yang jelasin masa lalu mereka. Mereka diperlihatkan bahwa sejarah masa lalu mereka itu seluruhnya berlangsung dalam pemeliharaan Allah. Berlangsung dalam perjanjian Allah. Dan meskipun mereka selalu hidup dalam perjanjian Allah, mereka itu selalu memberontak. Tapi Allah tetap setia menjaga perjanjian kepada semua bapak leluhur mereka. Kalau baca di salah satu ayatnya, Ulangan 4 ayat 31, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Itu yang pertama. Dengan memberikan khotbah yang pertama, Musa itu menjelaskan tentang segala hal di masa lalu. Khotbah kedua tentang menjelaskan hukum Taurat, Musa itu lagi menjelaskan masa sekarang. Buat mereka, masa sekarang. Tadi kan masa lalu, ini masa sekarang. Untuk orang-orang yang sekarang, Musa ingin menyadarkan kembali tentang pentingnya hukum Taurat. Khotbah tentang bagaimana mempersiapkan masa depan, setelah mengetahui apa itu masa lalu dan tahu apa yang penting buat mereka sekarang, akhirnya mereka bisa mempersiapkan hal-hal di masa depan. Tentang tanah janji yang akan mereka masuki, bagaimana mereka harus masuk, persiapan apa yang harus disiapkan. Jadi ya, kalau bagi kita ini seperti kayak daftar isi tentang, isinya begini, peristiwa-peristiwanya begini. Tapi bagi orang yang hidup di zaman itu, ini adalah buku yang sangat berharga bagi mereka.
Sangat berharga. Nah, kalau kita bandingkan pencatatan ini kita bandingkan sama buku-buku seri sejarah penebusan yang sekarang kita lagi bahas. Kan kita udah bahas dari buku 1, sekarang udah sampai buku 6. Puji Tuhan banget. Lalu kita coba deh kalau kita kayak buku 6 nih, kita buka nih ya. Buku 6. Terus kita lihat daftar isinya. Daftar isinya. Pertama-tama dijelaskan tentang Ulangan 32. Kemudian habis itu dijelasin tentang silsilah kitab Tawarik. Terus isi-isinya seperti itu. Maka kita bisa tahu, struktur pencatatannya tuh begini. Seperti ini ya, isinya tuh begini. Batasan pembahasannya tuh dari sini sampai sini. Tapi sebenarnya ya, sama seperti kitab Ulangan, di buku sejarah penebusan pun di dalamnya itu terdapat maksud hati yang terdalam dari penulis buku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau kita lihat seluruh kitab Ulangan ini, pasal yang paling penting itu pasal 32. Pasal 32 tentang nyanyian Musa, nyanyian kesaksian. Nah, di Ulangan 31, di ayat 19 ditulis, oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Di sini kan Tuhan kasih perintah, tuliskanlah nyanyian. Kenapa nyanyian? Karena nyanyian itu sangat akrab. Pertama-tama ya, nyanyian itu sangat akrab untuk semua orang. Kedua, nyanyian atau lagu itu tuh sangat gampang untuk dihafal. Nah, yang ketiga, ketika lagu atau nyanyian ini dihafal, itu sangat sulit untuk melupakannya. Kemarin ada beberapa kali saya di radio buka channel zaman dulu, karena lagu-lagu sekarang saya udah nggak bisa nyambung, saya putar lagu-lagu zaman dulu. Banyak lagu-lagu yang udah saya nggak pernah dengar puluhan tahun, ternyata secara ajaib liriknya masih hafal. Nah, jadi sama seperti itu. Tuhan suruh Musa tulis nyanyian dan letakkan di dalam mulut mereka supaya lagu-lagu itu tuh jadi akrab dalam kehidupan mereka, turun-temurun. Sehingga ketika mereka hafalin, terus mereka nyanyi secara berulang-ulang, mereka akhirnya nggak akan lupa. Bergenerasi pun nggak akan lupa. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya baca ayat 3, Ulangan 31 ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu, mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang, dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka.
dari perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, ini perintah yang menampakkan kasih Allah. Allah sudah tahu bahwa Allah sudah Allah sudah memberikan penglihatan bahwa Allah tahu bahwa ketika Israel masuk, mereka akan mulai menyembah berhala. Tuhan juga tahu ketika mereka masuk, mereka tuh akan komplain terus sama Tuhan. Mereka akan berzinah, katanya tadi. Jadi, itulah alasannya Tuhan bilang, Musa, kamu harus tulis lagu. Dan ajarkan lagu ini. Ajarkan mereka untuk menyanyikan lagu ini. Karena mereka itu akan tinggal di satu tempat yang berlimpah-limpah. Sehingga akhirnya mereka akan makin menjauh dari Tuhan, dan akhirnya mengkhianati Tuhan. Di ayat 21 ditulis apa? Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Niatnya itu sudah ada di dalam hati mereka. Mereka belum masuk secara fisik, tapi di dalam bayangan mereka itu sudah ada. Oh, nanti masuk ke Kanaan seperti ini. Bagaimana aku harus hidup, semua udah ada. Nah, jadi Tuhan perintahkan Musa untuk tulis lagu kesaksian, nyanyian kesaksian namanya. Sehingga kalau nanti kamu dihukum oleh Allah, kalian bingung kenapa semua ini terjadi. Ketika kalian nyanyi, kalian sadar, oh ini semua gara-gara kami. Tuhan udah ajarin. Nah, ajaibnya, ketika perintah itu diberikan, dan kapan lagu itu selesai, itu di hari yang sama. Jadi ketika Tuhan bilang, tulis lagu, sama lagunya selesai, itu di hari yang sama. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Ini adalah perintah tulis lagu ini adalah perintah terakhir. Sebelum kasih perintah, Tuhan udah ngomong, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau mati. Itu kayak Tuhan ngomong, oke, sebelum kamu mati ya, ini aku ada tugas terakhir buat kamu. Sebelum kamu mati, aku akan kasih kamu tugas terakhir. Kalau teman-teman ingat, Musa tuh berkali-kali memohon untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bilang, jangan, nggak usah. Cukup, kata Tuhan. Jangan tanya-tanya lagi. Hati Musa tuh sangat ingin masuk ke tanah Kanaan. Tapi, Tuhan bilang, sebelum kamu mati, ayat 19 apa? Tuliskanlah nyanyian, ajarkanlah kepada orang Israel. Dan secara ajaib, Musa mentaati semuanya dan menyelesaikan lagu itu dalam 1 hari. Itu ketaatan Musa. Setelah Musa tulis lagunya, dia bacakan lagunya sampai akhir, dia ajarin lagunya, suruh mereka dengerin, mereka ajarin mereka untuk nyanyikan lagu itu. Sama Yosua berdua, ajarin cara nyanyikan lagu itu. Kalau kita lihat hati Musa ya, ini dia udah mau mati loh. Dia udah mati. Di saat itu disuruh tulis lagu, dia tulis. Kalau teman-teman ada waktu, nanti buka deh Ulangan 32, seluruhan ayatnya. Itu adalah lagu terakhir yang Musa tulis. Di situ terdapat seluruh hati Musa. Seluruh pengalaman imannya, seluruh mencakup seluruh kehidupannya, 40 tahun menjadi putra Firaun, putri Firaun, terus 40 tahun mengembara di padang gurun sebagai
penggembala, habis itu 40 tahun menuntun orang Israel, suka duka hidupnya, segala pengalaman Saya nggak hidup setuju, yang Sam. tahu. Dan dia tuangkan itu dalam lagu. Dan ini lagunya. Di sini kita bisa menunjukkan bahwa ketulusan yang sesungguhnya dari Musa itu dituangkan. Dia benar-benar menulis lagu itu dengan hati yang sangat-sangat tulus. Benar-benar berharap agar umat Allah itu benar-benar menerima berkat dari Allah, hidup sesuai dengan firman Allah. Makanya ketika kalau kalau kita baca Ulangan 32 ayat 1, lirik pertamanya aja. Dia bilang, "Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuhan-tumbuhan." Terus masih panjang. Ayatnya ada sampai Ulangan 32, berapa ya? Nyanyian Musa itu sampai 40-an kalau nggak salah. 52. 52. Enggak, sampai 43. Saya 43. Sampai 43. Itu semua nyanyian Musa. Nah, yang difokuskan dari seluruh lirik ini, itu yang ayat 7. Di situ dengan hati yang benar-benar seperti menjerit, Musa bilang, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Ingatlah itu bahasa Ibrani-nya kan zakar. Kalau kita mau merangkumkan kalimat ini ya, ada beberapa hal yang harus diingat. Pertama, ingat kasih karunia yang selama ini Tuhan berikan kepada orang Israel. Yang kedua, ingat perjanjian. Yang ketiga, ingat bahwa yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Mereka harus hati-hati supaya nggak lupa bahwa seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi, satu demi satu tuh nggak boleh lupa. Mereka juga harus ingat bukan hal-hal yang baik doang, tetapi juga hal-hal yang jelek. Maksudnya gini, mereka juga harus ingat bahkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Setelah ingat, mereka harus taruh di hati. Sambil ajarin kepada anak-anaknya. Jadi ketika mereka ajarin nyanyian ini, sambil nyanyian lirik, itu haruslah terdapat hati yang seperti Musa. Jadi di balik lagu itu akan ada hatinya Musa kan. Musa ajarin. Nah, mereka pun ketika mereka ajarin ke anak-anaknya, harus terdapat hati yang sama. Apalagi ketika mereka menyanyikan lirik ini. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Ingat. Bahkan ingat hal-hal ketika kalian melanggar perintah firman Tuhan. Ingat. Nah, zaman dahulu kala tuh ngomongin apa? Zaman dahulu kala tuh ngomongin masa yang sudah berlalu lama. Ini cakupan waktunya panjang dari awal. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Harus ingat hal yang terjadi sejak penciptaan sampai saat itu. Kalau sampai saat itu bagi orang Israel itu kapan? Itu di tepi sungai Moab, di tepi sungai Yordan, di dataran Moab. Sesaat sebelum masuk ke Kanaan. Dari mulai Adam sampai saat itu mereka harus ingat. Nih, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Bin Senot Dorfador. Senot itu tahun-tahun. Kalau yang tadi kan Yemot itu hari. Hari-hari. Jadi kalau ingatlah kepada zaman dahulu kala tuh lebih tepatnya tuh ingatlah kepada
hari-hari di sepanjang zaman dahulu kala. Jadi jangan cuman ingat peristiwa-peristiwa besar di hari-hari tertentu saja, tapi secara terperinci hari-hari itu harus tanpa terlewatkan ingat. Harus sadar bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dari awal sampai sekarang itu bagaimana sih? Setiap hari itu adalah pemeliharaan Allah. Nah, sambil ngajarin itu kita sadar bahwa oh hari ini pun satu hari itu bagiku itu adalah pemeliharaan Allah, anugerah Allah. Nah, yang kedua tahun-tahun Dorfador itu lebih ke generasi. Jadi generasi-generasi yang berlanjut. Jadi dari seorang lahir sampai dia memperanakkan anak itu satu generasi. Jadi kalau mau kita singkat Dorfador itu apa sih? Generasi-generasi itu apa? Itu silsilah kehidupan seseorang sampai dia punya anak. Terus dia tetap lagi anaknya punya anak. Itu jadi silsilah kan. Artinya disuruh memperhatikan silsilah. Perhatikanlah silsilah gitu. Karena kalau kita memperhatikan sejarah penebusan lewat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, yang ada di silsilah di dalam Alkitab, maka kita bisa tahu, oh Allah itu pengennya seperti ini, kehendak Allah itu jadi. Nah, kata perhatikan itu kan? Perhatikan itu lebih ke membedakan atau mengamati. Kita fokus pada silsilah itu. Kalau kita fokus, kita teliti lebih dalam, oh kita sadar, kasih karunia Allah itu begitu banyak, begitu besar. Yang ketiga, tanyakanlah kepada ayahmu. Tanyakanlah Saal. Bertanya dengan kehendak ingin tahu. Seperti kalau penulis buku bikin ilustrasinya itu seperti pengemis yang mohon, minta, benar-benar pengen tahu gitu. Jadi kalau orang tua itu punya tugas ajarin anaknya sendiri tuh harus punya hati yang mau tanya dengan rajin. Ada hati yang ingin berusaha untuk tahu, untuk sadar sesuatu. Saya percaya kita semua punya hati seperti ini. Kenapa? Karena sampai malam begini pun kita masih mau belajar Alkitab. Artinya kita punya hati yang mau menyadari sesuatu. Ya kan? Nah, maka ketika kita punya hati seperti itu, Allah itu akan memberikan hati untuk kita makin ingin tahu lagi. Nanti Tuhan buka lagi. Kasih karunia lebih untuk kita ingin tahu tuh makin diperbesar. Makanya ketika yang mencari ada, yang memberitakan ada, akhirnya firman ini akan tergenapi. Pewarisan iman itu terjadi. Ayah itu kalau bahasa Ibrani-nya ab. Tapi ab itu bukan hanya ayah kandung, tapi bisa juga pemimpin-pemimpin iman, bapak-bapak leluhur, bahkan bapak-bapak leluhur yang ada di Alkitab itu seperti ayah bagi kita hari ini. Bisa juga guru-guru yang ngajarin atau mengasuh anak lewat iman. Ayah itu juga kalau mau lebih ekstrim lagi itu bisa Tuhan sendiri, Allah Bapa. Bahkan kita bisa berdoa dan bertanya kepada Allah Bapa. Tua-tua itu bahasa Ibrani-nya zagen. Bukan hanya orang yang tua, tapi dianggap orang yang dewasa secara iman. Orang-orang yang bisa menuntun kita ke arah yang benar, ke arah hadapan Allah. Kalau di zaman dulu, tua-tua itu kayak orang-orang Lewi, imam besar, tuh tua-tua. Kalau zaman sekarang tuh kayak pendeta, penatua, penginjil, ya itu kayak tua-tua. Tua-tua itu bukan hanya mereka mengenal Allah secara pengetahuan, tapi mereka memiliki hikmat hidup. Karena mereka sudah lama hidup sambil mempraktekkan firman. Jadi mereka punya pengalaman iman. Pengalaman iman itu nggak bisa dibeli. Mau bayar gitu, cepat bayar, terus nggak bisa. Jadi proses anak-anak nanya, orang-orang tua atau tua-tua menjelaskan. Nah, proses ini kan terjadi ulang. Itulah jadi aliran sejarah penebusan. Ishak tanya sama Abraham, Abraham gimana sih dulu? Abraham jelasin. Terus Yakub tanya Ishak, dulu gimana sih Pak?
Ishak jelasin. Terus nyambung. Akhirnya apa? Jadi silsilah iman. Itu jadi. Dan kalau kita teliti jalan itu, silsilah iman itu, kita bisa jadikan itu sebagai penunjuk arah bagi kita. Patokan kita untuk cek iman kita. Maka pada hari ini, hati yang ingin mengingat zaman dahulu kala, memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu, bertanya. Dan kalau kita punya orang-orang, atau kalau kita dibawa kepada tempat di mana kita bisa bertanya, maka jalan untuk memiliki iman itu terbuka. Nah, firman di Ulangan 32:7 itu adalah satu-satunya cara untuk memulihkan umat Israel. Menyadarkan mereka tentang masa lalu mereka, masa sekarang mereka, dan masa depan mereka. Jadi mereka bisa tahu, oh dulu bagaimana, sekarang kita harus bagaimana, nanti ke depan bagaimana. Kayak misalnya dulu, kita itu udah bahas buku 1 sampai buku 5. Artinya kita udah bahas dari kitab Kejadian, dari Adam, sampai terakhir kita bahas silsilah Yesus. Artinya kita udah bahas seluruh masa lalu. Kita udah bahas seluruh masa lalu. Nanti di buku 7 itu kita akan bahas tentang hukum Taurat. Nah, tapi di buku ke-6 kita akan fokusnya ke silsilah yang menceritakan sejarah setelah dataran Moab. Maksudnya gini, kalau kitab Ulangan itu ngomongin tentang sejarah dari Adam sampai mereka hampir masuk ke Kanaan, generasi yang masuk ke Kanaan, kitab Tawarik itu adalah silsilah yang jelasin peristiwa dari dataran Moab itu sampai pembuangan ke Babel. Nah, kalau kita lihat silsilah kitab Tawarik, nama-nama tokoh dari Adam sampai mereka hampir masuk Kanaan itu disingkat. Dimulai dari 1 Tawarik 1 ayat 1, Adam, Set, Enos. Terus Kenan, Mahal itu cuma nama-nama doang. Nggak jelas siapa punya anak siapa bapak, siapa anak, itu semua harus cari sendiri. Dia cuma singkat nama-nama. Ayat pertamanya begitu. Ayat terakhirnya di 2 Tawarik 3:6-23, beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Nah, karena begitu penting untuk memperhatikan silsilah, jadi setelah membuka buku 6 dengan menjelaskan tentang perintah Ulangan 32 ayat 7, penulis bawa kita ke kitab Tawarik. Sambil jelasin. Nah, kitab Tawarik itu punya kehendak yang sama. Kalau tadi itu generasi kedua yang di padang gurun yang nggak ngerti apa yang terjadi di sebelum mereka, apa yang terjadi masa lalu mereka nggak ngerti. Nah, ini juga sama. Ini adalah kitab yang dijelaskan untuk orang-orang yang sedang pulang dari pemulangan Babel, dari penawaran Babel. Ini adalah orang-orang yang pulang dari Babel, setelah lama tinggal di Babel, mereka udah nggak ngerti lagi. Apa sih sejarah masa lalu? Nah, ini kitab yang menjelaskan. Kitab ini bercerita dari Adam sampai pemulangan Babel. Itu ada sejarah selama 3.500 tahun dipadatkan dalam nama-nama. 3.500 tahun dipadatkan dalam nama-nama. Dan tiap-tiap nama itu tersembunyi pemeliharaan Allah. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika membahas kitab Tawarik, ada sudut pandang yang harus kita ngerti. Sudut pandang apa? Sudut pandang imam. Sudut pandang imam. Kitab Tawarik dicatat dari sudut pandang imam. Kenapa? Karena Ezra itu imam. Yesus bekerja, dia memilih 12 murid untuk menjadi fondasi pekerjaannya. Untuk memberikan iman kepada satu generasi itu sulit.
Oleh karena itu, imamnya harus benar dulu. Maka target dari penulisan kitab Tawarik oleh Ezra, itu pertama imam dulu. Jadi diharapkan ketika imam membaca kitab Tawarik, mereka ngerti apa itu imam, apa itu tugas imam, akhirnya mereka mau mengerti, bisa mengerti dan akhirnya mau ambil bagian dalam tugas itu. Akhirnya pekerjaan Tuhan bisa jalan lewat mereka. Nah, dengan hati yang sama, penulis buku sejarah penebusan yang mengerti hal ini membuka rahasia kitab Tawarik. Kitab Tawarik itu adalah kitab yang sangat rumit. Maka ini sangat berat. Mungkin kita akan bahas ini dengan sangat-sangat pelan. Karena kitab Tawarik ini hanya nama-nama dan sangat tidak menarik ya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak sekali rahasia besar. Semoga ketika kita menelusuri silsilah di kitab Tawarik, posisi imam yang tersembunyi di dalam itu bisa kita sadari. Akhirnya kita pun bisa mengerti dan mau ambil bagian dalam pekerjaan yang sedang berlangsung, bahkan di hari ini. Hari ini kayaknya baru sampai sini aja pembahasan kita. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mulai bahas tentang kitab Tawarik. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Nggak ada ya?